Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada hari ini kami dari jajaran Kementerian Keuangan 1 Manwari akan menyampaikan press conference terkait progres APBN sampai dengan Februari 2024. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya ini adalah kegiatan yang rutin kami laksanakan setiap bulan sebagai bentuk wujud transparansi dalam pengelolaan APBN kita. Untuk menyingkat waktu, slide selanjutnya. Yang pertama tentunya nanti akan kami sampaikan mengenai kondisi fiskal regional dan juga kondisi perekonomian secara umum. Kemudian nanti akan ditambahkan pendalaman dari masing-masing dari kepala kabupaten, dari kepala kantor pelayanan beasiswa Manwari atau mewakili, kemudian kepala bidang 1 dan kepala bidang 2. Hadirin yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian, untuk perkembangan ekonomi regional sampai dengan akhir Februari 2024, untuk wilayah Papua Barat, pertumbuhan ekonomi kumulatifnya per tahun adalah 3,1% apabila dibandingkan dengan periode sama sebelumnya. Angka ini masih di bawah angka nasional yaitu 5,4. Sedangkan periode triwulan 4 year-on-year-nya adalah 5,89%. Ini masih lebih tinggi dari angka tahunan kita nasional yaitu 5,05%. Kemudian untuk produk domestik regional bruto tahun 2023 untuk angka di Papua Barat adalah 97.675 miliar atau 97 triliun, sedangkan secara nasional adalah 20.890 triliun. Dengan demikian angka 97 triliun tadi yang merupakan PDRB Papua Barat itu sekitar hanya 0,46% atau 0,5 dari kue PDRB nasional yang 20.892 triliun. Selanjutnya adalah terkait inflasi dapat kami sampaikan tahun 2024 ini pemerintah menetapkan target inflasi adalah 2,5 plus minus 1%. Sedangkan untuk capaian nasional 2,75%, sedangkan wilayah Papua Barat masih di atas angka nasional 3,61%. Sedangkan untuk wilayah Papua Barat daerah secara year-on-year masih di bawah target nasional yaitu 1%. Bahkan untuk Papua Barat daerah angkanya cukup mengembirakan ketika kita membandingkan per bulan itu mengalami deflasi sampai dengan inflasi Februari 2024. Selanjutnya untuk kondisi kemiskinan tingkat kemiskinan di Papua Barat dan Papua Barat masih bisa disasakan yaitu masih 20,49%. Angka ini masih sangat sekali dibandingkan angka nasional. Kemiskinan nasional adalah 9,36%. Sedangkan rasio ini mendekati angka nasional. Untuk angka nasionalnya adalah 0,38, sedangkan untuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat adalah 0,30, lebih bagus dari angka nasional. Selanjutnya adalah indikator berikutnya adalah nilai tukar petani. Untuk angka nasionalnya sebenarnya petani kita maupun nelayan kita secara nasional masih untung. Nilai tukar petani adalah 120,97 secara nasional, sedangkan nilai tukar nelayan adalah 119,810. Namun demikian di wilayah Papua Barat dan Papua Barat masih di atas 100, dia masih kurang menguntungkan. Kemudian untuk angka tingkat pengangguran terbuka secara nasional adalah 5,32%, ada sedikit di atas nasional yaitu 5,38%. Untuk indikator pembangunan dan indeks pembangunan manusia (IPM), angka nasional kita adalah 74,39. Namun di Papua Barat masih jauh dari angka nasional yaitu baru mencapai 67,47. Yang
Jadi tantangan kita semua mewujudkan pembangunan di tanah Papua. Bapak Ibu sekalian, hari ini kami hormati, selanjutnya kami akan menyampaikan kinerja fiskal nasional secara umum sampai dengan 15 Maret 2024 ini. Realisasi pendapatan adalah 493,2 triliun, sudah mencapai 17,6% dari target, sedangkan belanja negara sudah mencapai 470,3 triliun atau 14,1% dari target. Sampai dengan 15 Maret ini, sekalian, keseimbangan primer kita masih positif di angka 132 triliun. Jadi APBN kita masih sehat. Demikian pula kondisi fiskal masih surplus sebesar 22,8 triliun. Dengan demikian dapat disimpulkan kinerja APBN 2024 tetap solid. Selanjutnya kami sampaikan setelah nasional kita akan menuju ke regional Papua Barat, termasuk Papua Barat Daya. Per Februari 2024 pendapatan negara mencapai 9,12%, kemudian belanja negara sudah mencapai 9,5%, sehingga dapat nyatakan kinerja APBN regional Papua Barat per Februari 2024 masih on track, masih solid, kredibel dalam menjaga stabilitas ekonomi di Papua Barat. Untuk angka detailnya mungkin dapat kita simak bahwa penerimaan negara kita yang sekitar 9,2% itu terdiri dari penerimaan pajakan dan juga negara bukan pajak. Dan sudah mencapai 242 miliar, sedangkan PNBP negara bukan pajak sudah mencapai 80,69 miliar. Setelah sisi penerimaan akan berbeda sisi belanja. Untuk belanja negara di wilayah Papua Barat dan Papua Daya secara agregat realisasinya adalah 2,10 triliun atau 9,5% yang terdiri dari belanja pemerintah pusat 886 miliar sekitar 10%, kemudian belanja transfer negara sebesar 1,8 triliun atau 9,27%. Nanti untuk detail akan didalami di sesi selanjutnya. Dapat kami sampaikan bahwa belanja negara ini dari sisi belanja pegawai pertumbuhan 18%, belanja 100%, sedangkan belanja modal memang masih kontrak proses kontrak koreksi 9,59%. Dari data-data ini akan dapat kita simpulkan sekalian bahwa yang pertama, resiko global masih tinggi, baik tensi geopolitik masih ada perang Ukraina, juga konflik di Timur Tengah, Gaza juga selesai, serta juga ada tantangan digitalisasi ekonomi, perubahan iklim, dan transisi demografi menuju populasi yang kuat di negara-negara maju sudah terlihat seperti itu. Kemudian yang kedua, seiring aktivitas ekonomi domestik yang terjaga, kinerja APBN tetap surplus disampaikan dengan 15% tetap masih surplus, keseimbangan primer juga masih dianggap positif, namun tentunya tetap perlu mengantisipasi perlambatan penerimaan negara sebagai dampak dari resiko global tadi, politik maupun ada transisi demografi menuju masyarakat yang semakin menua. Kemudian yang ketiga, di tengah kondisi domestik yang relatif kuat, ketidakstabilan pasar keuangan global dan perlambatan ekonomi dunia masih tetap perlu diwaspadai. Kemudian yang keempat, tentunya yang sering kami sampaikan, APBN khususnya APBN 2024 saat ini akan selalu dipertimbangkan sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli,
menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung berbagai agenda pembangunan. Nah, oleh karena itu banyak program-program pemerintah seperti intervensi dari APBN untuk melindungi masyarakat kita supaya memiliki daya beli sehingga pertumbuhan ekonomi ini dapat tetap terpelihara. Demikian secara yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya nanti akan dilakukan pendalaman oleh masing-masing unit. Minta mungkin yang pertama dari sampaikan kemudian nanti dari kepala KPBJ Manwari dari sisi pendapatan, dan nanti akan dilanjutkan dari Kabid 1 untuk belanja sektoral, Kabid 2 belanja PKD serta belanja penyaluran kredit program, dan terakhir kami minta Kepala KPBN Manwari untuk menyampaikan isu-isu pelaksanaan anggaran termasuk mungkin juga THR ya yang sudah mulai dicairkan di bulan Maret ini. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan Kepala KPP Pratama Manwari untuk menyampaikan penjelasannya. Silakan. Terima kasih Pak Kanwil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat sore Bapak Ibu hadirin sekalian. Menyambung yang disampaikan oleh Pak Kanwil tadi untuk Papua Barat kait dengan penerimaan pajak itu ada masih terdapat sekitar 10% dari total target penerimaannya. Kemudian masih terdapat growth yang minus sekitar 10%. Dan untuk Papua Barat sini yang diawasi oleh KPP Pratama Manwari itu adalah Pemprov, Pemkab Manwari, kemudian ada Mansel, ada Pegunungan apa, Bintuni, dan juga Wondang. Jadi di luar dengan yang di Pak dan Kaiman. Nah, ini juga menjadi tantangan karena penurunan year tadi itu juga dirasakan sebagai bagian dari pelambatan ekonomi. Menjadi tantangan ya. Sehingga kita disampaikan oleh Pak Kanwil bahwa APBN itu akan menjadi shock absorber untuk menjamin bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi. Karena dari pajak sampai dengan bulan Februari masih di bawah ekspektasi dibandingkan dengan tahun yang lalu. Di luar memang ada beberapa program yang memang tidak berlanjut lagi. Nah, oleh karena itu, karena di Papua Barat memang lebih banyak terkait dengan APBN dan APBD, maka mungkin percepatan dari pembangunan, percepatan penyelesaian terkait dengan teman-teman di sektor itu juga perlu diupayakan sehingga nanti bisa mendorong penerimaan pajak dari penyerapan tadi. Yang kedua, mumpung juga di bulan Maret di sini, jadi perlu saya sampaikan juga bahwa tingkat kepatuhan pajakan alhamdulillah terus meningkat meskipun balik lagi seiring dengan yang tadi penerimaan kita untuk kepatuhan juga year-on-year-nya masih growth-nya minus sekitar 10%. Tapi kita harapkan sampai dengan akhir Maret 31 Maret itu bisa melebihi sekitar mungkin kita harapkan sekitar 28.000 SPP bisa masuk. Sekarang masih 21.500 sampai dengan hari ini. Nah, oleh karena itu untuk mendukung program pelapor SPP dan nanti untuk mendukung juga penerimaan ada SPP yang berbayar, KPP Pratama Manwari membuka layanan di hari Sabtu dan di kantor tidak dibuka. Kemudian untuk hari Minggunya kita melakukan layanan di luar kantor di Manwari Simpang. Mungkin demikian Pak Kanwil yang bisa disampaikan oleh BPP Pratama Manwari. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Maruli atas penjelasannya. Selanjutnya kami harapkan dari KPBJ Manwari Pak Nugroho dapat memberikan penjelasan. Silakan Pak Nugroho. Terima kasih Bapak atas kesempatannya.
Pada kesempatan kali ini, izin saya mewakili Bapak Kepala KPJ. Dalam hal ini, secara garis besar, KPJ Manwari dengan cakupan wilayah seperti Manwari Selatan, Pegunungan Tantal Bondama. Alhamdulillah pada sama dengan beberapa teman ini, secara garis besar mencapai penerimaan sebesar 79,55%. Dalam hal ini memang dengan rinciannya dari cakupan tadi totalnya ada sekitar 1.100.000.000 dari data sekitar 1.434.000.000. Dalam hal ini tercapai karena adanya biaya impor yang sudah dilakukan oleh PT SDIC Bawaslu Indonesia yang merupakan mendiktiknya ini adalah Didik Semen atau Militer Aerospace Merplan. Jadi memang itu yang kan biaya masuk impornya tercapai. Adapun untuk yang registrasi IMEI sudah ada sebesar Rp1.128.000. Jadi memang pada hal ini kan Bea Cukai tidak menerima pembayaran dari masyarakat di sekitar Manwari ini. Adapun untuk PDR-nya secara PPN impor masuk ada sekitar 2,6 miliar dari total 3,2 miliar. Jadi adapun untuk impor sudah sebesar 599 juta. Itu yang secara penerimaan di Bea Cukai Manwari. Pun untuk komoditas ekspornya, memberdayakan UMKM ekspor. Hal ini kan memang komoditasnya yang berbasis adalah tentang kepiting ataupun yang lain sedang dianggarkan untuk tujuan secara Malaysia. Dan untuk secara UMKM ini kita sedang melakukan pemberdayaan UMKM supaya masyarakat lokal atau UMKM dapat giat-giat untuk melakukan ekspor. Mungkin mohon izin secara besar mungkin ada bersama-sama terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas penjelasan dari Bea Cukai. Selanjutnya kami undang Pak Bernard Kepala Bidang PS1 untuk memberikan pendalaman terkait belanja sektoral. Silakan Pak Bernard. Baik Pak Purwadi, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Papua Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Izinkan kami untuk meneruskan penyampaian terkait dengan realisasi belanja APBN di wilayah regional Papua Barat. Nah, tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Kepala Perwakilan bahwa secara nasional di sisi belanja realisasi update per 15 Maret tadi tercapai 470 triliun atau 14% dari pagu atau mengalami peningkatan 18% year on year. Yaitu terdiri dari belanja pemerintah sebesar 328,9 triliun atau 13% dari pagu dan transfer ke daerah sebesar 141 triliun atau 16% dari pagu. Nah, khusus wilayah Papua Barat yang terdiri dari Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya sampai dengan akhir Februari telah realisasi sebesar 2,73 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 886,23 miliar atau 10% dari pagu, lalu transfer daerah sebesar 1,836 triliun atau 9,27% dari pagu. Nah, sebagaimana tertulis di bahan gitu ya, bahwa hampir seluruh jenis belanja itu mengalami pertumbuhan dibanding 2023. Yaitu khususnya belanja pegawai 18,10% dan belanja barang 101,71%. Sedangkan belanja modal itu terkontraksi sebesar 49,9%. Nah, berfokus pada belanja barang memang ini
cukup baik angkanya, itu memang belanja barang ini memang diperuntukkan untuk dukungan operasional atau non operasional maupun pemeliharaan dalam menunjang atau menjalankan fungsi pemerintah selaku untuk pelayanan publik. Salah satunya yang paling besar memang seperti kita tahu bersama bahwa ini diperuntukkan untuk penyelenggaraan pemilu tahun 2024 melalui pembayaran honor dan dana operasional pengawasan penyelenggaraan pemilu oleh lembaga ad hoc pada distrik dan kelurahan. Nah, khusus belanja pegawai memang ini memang secara rutin dikeluarkan oleh pemerintah, dilihat tingginya kontribusi dari belanja pegawai ini bersumber dari kepatuhan dan ketepatan untuk pembayaran penghasilan PNS, TNI, Polri, dan juga memang kalau kita lihat di sini angka belanja modal untuk konstruksi juga besar 69,59%, dan itu memang tadi juga terkait dengan penerimaan pajak bahwa memang juga terkonstruksi dan salah satu sebagian besar memang ini bersumber dari belanja pemerintah. Rendahnya belanja modal ini diwarnai oleh rendahnya pendaftaran kontrak-kontrak pada triwulan 1 serta automatic adjustment. Nah, khusus untuk transfer ke daerah, dapat kita lihat di sini terjadi penurunan sebesar 9,4 year-on-year. Penyebabnya adalah persyaratan penyaluran DAU Blok D. DAU Blok D ini memang DAU yang siogianya diterima oleh Pemda secara konsisten setiap bulan. Namun ada beberapa Pemda yang belum melengkapi dokumen persyaratan sehingga beberapa Pemda tersebut penyaluran DAU-nya tertunda. Sedangkan untuk bulan Maret tadi saya sampaikan di tiap Pemda belum melengkapi sehingga mengalami keterlambatan atau penundaan. Khusus desa baru dilengkapi itu oleh Pemda Teluk Bintuni, sedangkan tahun lalu dana desa sudah tersalurkan pada beberapa pemerintah daerah. Sehingga kedua hal inilah yang menyebabkan penurunan penyaluran TKD secara year. Kemudian dapat kami sampaikan dua hal yang merupakan tematik dari penyampaian konferensi kali ini, yaitu anggaran pemilu 2024 dan anggaran Perlinsos. Kita tahu bersama bahwa pemerintah telah berhasil menyelenggarakan pemilu 2024. Nah, berapa anggarannya? Nah, di sini kita lihat di bawah bahwa alokasi anggaran KPU dan Bawaslu selaku dua instansi yang utamanya menyelenggarakan pemilu itu selama 2023 dan 2024 itu sebesar 1,46 triliun. Di 2023 secara khusus 675 miliar, sedangkan di 2024 sebesar 746,74 miliar. Nah, untuk 2024 ini dari pagu tersebut telah terrealisasi sampai dengan 29 Februari itu sebesar 239,24 miliar. Nah, ini diperuntukkan untuk apa saja? Jadi anggaran ini diperuntukkan untuk honorar badan ad hoc, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, kebutuhan sarana IT, penanganan penyelenggaraan dan penyelesaian sengketa proses kampanye, dan pengawasan pemungutan dan perhitungan suara, operasional pengawasan hoax dan pengawasan penetapan hasil pemilu. Nah, kita tetap mengawal dari pelaksanaan dana KPU ini karena kita masih akan melaksanakan pilkada serentak yang dilaksanakan di tahun ini. Selain dari Bawaslu dan KPU, ada 4 kementerian lembaga lain melalui satu di sini yang melaksanakan pengamanan pemilu dan pengawasan itu dengan alokasi nilai 18,47 miliar. Selanjutnya, untuk realisasi anggaran Perlinsos dapat kita lihat di sini secara tren memang dari 2020 memang selalu meningkat gitu ya. Memang di sini pemerintah berusaha untuk atau berupaya untuk membantu masyarakat menghadapi masa pandemi Covid. Di mana di 2020, 2021, 2022 itu memang sebagian besar diperuntukkan untuk pemberian bantuan, apakah
baik itu sembako melalui BPKH, BPNT, BPST, dan BPOM. Dan juga kuota internet untuk mendukung para pegawai-pegawainya untuk dan juga siswa untuk dapat belajar di rumah. Sedangkan di 2023 ini tetap tinggi karena di masa transisi menuju apa namanya normal baru gitu ya. Nah di 2024 sampai dengan Februari 2024 itu Perlinsos melalui Kemensos di Papua Barat dan Papua Daya telah investasi sebesar 5,34 miliar. Ini disalurkan melalui berbagai channel yaitu BNPT, PKH dan yang lain. Dapat kita lihat bersama di investasi tertampil di bahan ini. Selanjutnya untuk dapat kami sampaikan tambahan ya. Nanti mungkin Pak Kurniawan BPN dapat menyampaikan secara lebih detail bahwa SPMTR ini apa namanya itu yang dari keagamaan 2024 ini telah dilaksanakan dan disalurkan ke PPN di wilayah Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat Daya melalui PPN Mambuan dan PPN Sorong dan KPPN dengan total sebesar 198 total ya yang penyalurannya apa namanya sampai dengan akhir hari kemarin itu dengan nilai total 85,6 miliar. Itu saja yang dari kami Pak Perwakilan kami kembali. Terima kasih Pak Ben. Selanjutnya kami undang dari bidang PA2 untuk menyampaikan terkait TKD dan juga revisi program. Silakan Pak Jian. Terima kasih Pak Kamil. Izinkan saya mewakili Pak Kabit saya memperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hormat Bapak Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan, Papua Barat sekaligus Kepala Lanwil DJPP Papua Barat Daya, Bapak pejabat administrator, seluruh hadirin, media dan sobat ITES. Izinkan di sini kami akan menyampaikan update progres terkait dengan dukungan permodalan di UMKM serta infrastruktur daerah di regional Papua Barat. Dukungan permodalan di UMKM melalui di sini ada 2 program, antara lain adalah program KUR dan pembiayaan UI. Untuk program KUR, perlu diketahui target penyaluran KUR tahun 2024 secara nasional adalah sebesar 300 triliun rupiah. Sementara penyaluran KUR ini juga menargetkan adanya debitur baru sebanyak kurang 1.838.806 debitur baru dan menargetkan debitur graduasi sebanyak 1.425.535 debitur yang graduasi. Sementara itu sekarang kita masuk ke regional wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, di mana target penyaluran untuk tahun 2024 secara total ada sebesar 1,3 triliun yang akan disalurkan kepada 14.000 debitur dan target debitur baru kurang lebih sebesar sebanyak 8.900 orang dan debitur graduasi sebanyak 5.900. Sementara itu sampai dengan bulan Februari 2024 kebijakan penyaluran untuk tahun ini belum ada ya turun sehingga masih menggunakan kebijakan penyaluran yang kita gunakan di tahun 2023. Sampai dengan 29 Februari tahun 2024 jumlah penyaluran KUR di Papua Barat telah mencapai 136,99 miliar yang diberikan kepada 1.824 debitur. Jika kita lihat di tabel di samping, di sini kita bisa melihat bahwa penyaluran KUR per wilayah ini maka daerah yang tinggi adalah di Kota Sorong dengan debitur mencapai 590 orang debitur. Ini dengan nilainya di sini mencapai 49 miliar. Lalu di peringkat kedua ada Manokwari yang jauh ya di sini separuh dari Kota Sorong, itu sebesar sebanyak debiturnya ada 263 orang debitur. Lalu
dalam hal penyaluran ini karena masih jauh ya dari target yang diinginkan tadi dan yang telah ditetapkan di awal, pemerintah di sini mengharapkan dukungan Pemda dalam rangka optimalisasi penyaluran guru. Mungkin dalam bentuk penyampaian data UMKM yang memerlukan pinjaman atau data calon debitur yang bisa disampaikan kepada kami di DJP Provinsi Papua Barat melalui SSKP. Selanjutnya dari sisi ini, pembiayaan ini merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan pemerintah untuk mendukung kemandirian usaha kepada usaha ultramikro yang berada di lapisan bawah yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program kur tadi. Penyaluran pembiayaan ini di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya terbanyak dilakukan oleh PT Pegadaian. Sementara untuk lembaga penyalur yang lain di regional kita ini ada PT PNM dan Koperasi Mitra Duafa. Untuk UMI, batas maksimal pinjaman yang bisa diberikan kepada debitur adalah sebesar 20 juta rupiah. Dalam rangka pemberdayaan UMKM melalui optimalisasi penyaluran pembiayaan UMI, pemerintah daerah dapat mendukung untuk bantu meningkatkan jumlah penyalur, misalnya dengan menyampaikan data operasi yang berpotensi menyalurkan pembiayaan UMI kepada kami DJP dan membantu menekan tingkat suku bunga pembiayaan UMI dengan kerjasama pemberian subsidi bunga dan atau imbal jasa penjaminan dengan pusat investasi pemerintah. Lalu kita lihat di grafik sini, penyaluran ini hingga akhir Februari 2024 tercatat sebesar 0,5 miliar yang disalurkan kepada 57 debitur. Dengan detail penyaluran per wilayah, di sini Kota Sorong dengan 16 debitur menjadi peringkat pertama, lalu sebesar 153 juta, lalu ada Manokwari, dan terakhir yang paling kecil di sini ada Teluk Undama dan Kaimana dengan penyaluran hanya 17 juta dan 15 juta dan satu orang debitur. Sementara itu untuk sektor penyaluran kur terbesar ini masih didominasi oleh sektor perdagangan besar dan jalan sebesar 72,24 miliar, disusul oleh sektor jasa masyarakatan sebesar 19,78 miliar dan pertanian sebesar 13,48 miliar. Selanjutnya mungkin saya akan coba membahas mengenai progres penyaluran TKD. Secara agregat, alokasi TKD untuk Pemda di lingkup Papua Barat dan Papua Barat Daya tahun 2024 mengalami penurunan sekitar 4,5 T jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh berjalannya operasionalisasi DOB secara penuh yang turut diiringi dengan perhitungan alokasi TKD yang semakin fungsional untuk setiap Pemda. Dari beberapa komponen TKD, DAU merupakan komponen TKD dengan alokasi terbesar di lingkup Papua Barat dan Papua Barat Daya dengan total realisasi per 29 Februari 2024 mencapai 1,2 T atau sebesar 14,01% dari revenue sebesar 8,24 triliun. Hingga 29 Februari 2024 terdapat penyaluran pada gaji TKD yaitu DBH, DAU, dan dak non-fisik. Satu lagi juga ada desa mulai ada saya. Jadi ada 4 jenis TKD. Penyaluran di DBH seperti DBH Migas, Perikanan, Minerba. Setelah untuk belakang fisik ini ada BOK, Puskesmas, dan Mos. Sementara itu tadi sudah dibahas juga sebelumnya bahwa terjadinya penurunan realisasi antara lain dikarenakan secara year-on-year realisasi disebabkan ada penyaluran DAU blok grant di beberapa Pemda yang masih belum tersalurkan. Ada itu di bulan Februari yang masih sisa Pemda dan serta di bulan Maret masih ada 3 Pemda yang belum melengkapi sehingga DAU blok grantnya belum dapat disalurkan. Sementara itu juga tadi sudah dibahas juga untuk penyaluran dana desa di mana penurunan terjadi karena memang baru satu Pemda yaitu Kabupaten Tulung Bintuni yang sudah menyalurkan dana desa. Secara detail kita bisa melihat di untuk DBH di regional Provinsi Papua Barat. Di sini realisasi yang paling tinggi di Provinsi Papua Barat Daya, Papua Barat yang mencapai 272 miliar. Sementara itu realisasi yang paling kecil ada di Kabupaten Manokwari yang baru mencapai 6 miliar. Lalu dari sisi DAU, yang paling tinggi di sini realisasi ada di Kabupaten Manokwari 114 miliar dan
yang paling rendah dari Kabupaten Bintuni, yaitu salah satunya karena memang saat salur belum terlengkapi. Lalu dak fisik masih belum ada penyaluran, sementara untuk dak non fisik Kabupaten Manokwari di sini mencapai realisasi yang paling tinggi sebesar 28 miliar, dan Provinsi Papua Barat yang masih rendah yang baru di angka 0,13 miliar. Lalu untuk dana desa tadi baru Teluk Bintuni yang sudah ada pencairan. Sementara itu untuk otsus baik di Provinsi Papua Barat maupun Papua Barat Daya belum ada penyaluran karena memang masih belum tahap penyaluran dan masih menyiapkan sasaran penyaluran. Lalu di Provinsi Barat Daya, jadi untuk BBH paling tinggi di provinsi dengan angka 42,17 miliar, dan terendah itu di Kota Sorong yang baru tersalurkan sebesar 2,2 miliar. Dari DAU Kota Sorong ini lebih baik, di sini DAU-nya tersalurkan 118 miliar. Sementara itu yang terendah adalah di Kabupaten Maibrat sebesar 52,87 miliar. Dan di dak non fisik Kota Sorong kembali menjadi realisasi yang paling tinggi dengan 26,23 miliar, sementara itu provinsi masih di angka 0,47 yang miliar yang paling rendah. Selanjutnya mungkin yang perlu menjadi perhatian di sini adalah peningkatan koordinasi dan sinergi internal dari antara OPD Pemda, di mana perlu ditingkatkan sehingga dapat melakukan percepatan dalam pemenuhan syarat-syarat salur, tidak ada lagi keterlambatan sehingga dapat disalurkan tepat waktu, dan tentunya percepatan penetapan perda juga, terutama perda PDRD juga untuk mendukung optimalisasi local taxing power ya, di mana kita ketahui bahwa daerah di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya ini masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap TKD seperti itu. Ya, sekian mungkin dari saya. Terima kasih Pak Kanil. Terima kasih Pak Jiat atas penjelasannya, pendalamannya. Selanjutnya kami undang Kepala KPPN Manokwari untuk memberikan pendalaman terkait pelaksanaan anggaran di wilayah kerja KPPN Manokwari. Pak Kurniawan, kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala Perwakilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam untuk para sobat interest, untuk sobat Kitongpu APBN. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk melakukan pendalaman dan memberikan penjelasan secara lebih detail terkait dengan kinerja pelaksanaan APBN, baik itu belanja KL maupun belanja TKD, serta isu-isu yang menyertainya khususnya di wilayah kerja KPPN Manokwari yang berada di 5 Pemda Kabupaten dan Provinsi Papua Barat. Jadi sesuai amanat UU nomor 19 tentang APBN tahun 2024, KPPN ini menjalankan tugas sebagai kuasa bun dan mengelola dana kurang lebih 14,09 triliun yang terdiri dari 5,17 triliun untuk belanja pemerintah pusat serta 8,92 triliun untuk belanja transfer ke daerah. Yang dikelola seperti saya tadi sampaikan ada di 5 kabupaten yang meliputi Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, serta Provinsi Papua Barat. Perlu kami sampaikan bahwa kinerja realisasi belanja APBN sampai dengan akhir Februari 2004 di wilayah kerja lingkup KPPN Manokwari secara keseluruhan, secara umum total agregat dari alokasi anggaran yang mencapai 14,87 tadi dikelola itu sudah terrealisasi sebesar 1,36 triliun atau mencapai 9,7% dari total pagu yang dikelola. Dan secara year on year bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, untuk realisasi belanja secara keseluruhan ini mengalami penurunan secara nominal sebesar kurang lebih 25,5 miliar. Namun karena pada tahun 2024 ini terdapat penurunan pagu yang cukup signifikan, maka secara persentasenya justru cenderung tumbuh, yaitu sebesar 1,4%. Karena di tahun ini kita bisa mencapai 9,7%, sementara tahun lalu itu hanya mencapai 8,3%. Dan bila kita bandingkan month to month, jadi dibandingkan dengan bulan Januari sebelumnya,
terdapat kenaikan sebesar kurang lebih 916,2 miliar realisasi anggaran atau 6,5% dari Pagu. Dan pada kelompok belanja pusat yang biasanya didominasi oleh belanja KL, ini kenaikan terbesarnya pertumbuhannya terjadi pada belanja barang sebesar 174,8 miliar. Sementara kalau secara persentase kita bisa lihat bahwa kenaikan terbesar justru berada pada belanja bansos karena memang pada bulan sebelumnya belum ada realisasi. Sedangkan pada belanja transfer ke daerah, kenaikan cukup signifikan terjadi pada transfer dana bagi hasil yang mencapai 384,8 miliar atau mencapai 12,84% nilainya dibanding realisasi di periode sebelumnya. Jadi secara detail Bapak Ibu sekalian, Sobat Interest, Sobat Kitongpo APBN, untuk capaian realisasi dan growth-nya per masing-masing jenis belanja sampai dengan akhir Februari 2024 dapat dilihat pada tabel yang ditayangkan atau bahan yang ditayangkan. Berikutnya, izinkan untuk menyampaikan secara lebih detail kinerja penyerapan untuk belanja Kementerian Negara Lembaga untuk tahun anggaran 2024 sampai dengan akhir Februari 2024. Total untuk tahun 2024 dikelola oleh KPPN Manokwari untuk belanja KL kurang lebih pagunya sebesar 5,1 triliun dan sudah terrealisasi 9,4%, yaitu sebesar 486,1 miliar yang teratribusi kepada beberapa jenis belanja. Untuk belanja pegawai sudah mencapai 13,3%, belanja barang 11,3%, belanja modal 3,4%, dan belanja bantuan sosial mencapai 8,3%. Jadi kita bisa perhatikan bahwa realisasi tertinggi terdapat pada belanja pegawai. Lalu kita bisa lihat juga bahwa bila diuraikan, dilakukan pendalaman untuk setiap jenis belanja, terdapat beberapa jenis kelompok belanja yang jadi unsur yang dominan dalam realisasi masing-masing jenis belanja tersebut. Misalnya pada jenis belanja pegawai, realisasi yang signifikan itu terdapat pada belanja gaji dan tunjangan TNI Polri yang mencapai 100,1 miliar atau sudah mencapai 14% dari Pagu. Sementara pada pos belanja barang terdapat akun untuk belanja perjalanan dinas dalam negeri yang realisasinya mencapai 70,64 miliar atau 13,5% dari Pagu yang ada di tahun 2024, dan belanja modal itu untuk belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan yang telah mencapai 44,5 miliar. Sementara dari pendekatan organisasi atau unit institusi pengelola belanja KL tersebut, kita akan coba berfokus pada kinerja 10 KL yang memiliki jumlah Pagu terbesar di tahun 2024 karena jumlah anggarannya kelolaannya mencapai nilai 4,47 triliun atau mencapai 87% alokasi belanja KL. Jadi ketika kita bisa amankan realisasi pada 10 KL terbesar ini, kita bisa pastikan akan ada kinerja yang cukup signifikan pada belanja KL ini. Kita bisa selaras dengan apa yang disampaikan sebelumnya oleh Kepala Bidang PPA 1 terkait dengan kinerja Papua Barat, maka memang untuk kinerja sampai dengan akhir Februari 2024 didominasi ini untuk realisasi yang baik kinerjanya itu berada pada Satker, Bawaslu, dan KPU. Kita lihat Bawaslu sudah mencapai 26,3%, sementara KPU sudah mencapai 36,2%. Bahkan untuk Bawaslu sendiri realisasinya sudah mencapai ke angka level 92,2 miliar dari 348,1 miliar. Ini tentu seiring dengan telah selesainya beberapa rangkaian kegiatan dalam pemilihan umum tahun 2024 gitu. Berikutnya kita coba bahas terkait dengan realisasi penyaluran dari pos belanja APBN di luar KL, yaitu untuk TKD. Untuk TKD secara kumulatif agregat untuk lingkup KPPN Manokwari ini sampai dengan akhir Februari telah dilakukan proses penyaluran sebesar 880,8 miliar atau mencapai 9,88% dari alokasi Pagu yang ada. Dan hingga akhir Februari ini telah terdapat realisasi belanja pada beberapa jenis TKD antara lain DAU, dana alokasi umum, dana bagi hasil, lalu DAK non fisik.
Terdapat beberapa isu strategis yang mungkin dapat kami sampaikan berkenaan dengan penyaluran TKD sampai dengan Februari 2024 ini. Yang pertama adalah untuk DBH. Untuk DBH bahwa secara alokasi untuk tahun 2024 ini ada tambahan untuk hasil perkebunan sawit. Karena pada tahun sebelumnya belum ada, ini merupakan alokasi yang baru di tahun 2024 ini. Lalu yang kedua pada pos belanja DBH juga, penyaluran yang sudah dilakukan ini mencakup beberapa jenis TKD DBH, antara lain untuk SDA hasil migas, hasil pertambangan umum, dan hasil perikanan, khususnya untuk triwulan 1 tahun 2024. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa untuk mendukung likuiditas Pemda, khususnya kita tahu di periode kali ini di mana mendekati hari raya, ada kebutuhan Pemda untuk mencairkan THR, baik untuk pegawainya maupun untuk eksekusi atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak swasta, diperlukan likuiditas yang cukup baik oleh Pemda. Oleh karena itu kami turut mengawal pelaksanaan penyaluran ini, dan untuk mendukungnya pada bulan Maret ini terdapat rekomendasi penyaluran untuk DBH migas, DBH SDA, dan pajak untuk triwulan 1 2024 sebesar 156,7 miliar. Ini tersalurkan nanti di bulan Maret gitu untuk mendongkrak realisasi pencairan yang terdapat di bulan Februari. Lalu untuk DAU yang di sini juga jadi salah satu pos yang diperuntukkan untuk membayar THR nih, sampai dengan akhir Februari ini memang ada satu Pemda yang belum mendapatkan DAU, yaitu Pemda Teluk Bintuni, karena memang ada persyaratan yang belum dilengkapi, terutama untuk laporan realisasi penyerapan spesifik grant. Tapi di pertengahan Maret dana DAU untuk Bintuni ini sebenarnya sudah tercairkan gitu. Lalu yang ketiga untuk dak fisik, ini memang penyaluran sampai dengan saat ini belum ada realisasi karena masih menunggu peraturan pelaksanaannya. Jadi perlu ada kebijakan teknis yang akan menjadi dasar untuk pencairan di tahun 2024 ini. Kita masih menunggu untuk penetapannya. Lalu yang keempat, untuk insentif fiskal memang alokasi untuk tahun ini ada 14,4 miliar dan ini ada di Kabupaten Teluk Wondama saja. Selanjutnya untuk dak non fisik, alokasinya ini telah tersalurkan kurang lebih untuk dak non fisik itu sebesar 66,2 miliar, dan ini disalurkan untuk dana BOS, dana bantuan operasional pendidikan PAUD dan kesetaraan. Jadi memang yang baru salur di Februari ini yang berhubungan dengan bidang pendidikan. Sementara untuk dana desa dapat kami berikan penjelasan lebih detail bahwa alokasi yang sudah cair sampai dengan akhir Februari ini berada di Kabupaten Teluk Bintuni untuk 9 kampung, sebesar realisasi dana desa 3,6 miliar. Dan ini nampaknya perubahan kebijakan di tahun 2024 mungkin saja mempengaruhi keterlambatan untuk penyaluran pengajuan persyaratan ke KPPN dalam proses penyaluran desa, karena memang ada pemandatorian untuk alokasi dana ketahanan pangan hewani dan penanganan stunting di tahun 2024 ini. Lalu perlu kami sampaikan bahwa secara kebijakan Kementerian Keuangan juga untuk mendukung akuntabilitas dalam penyaluran TKD ini malah melakukan pengembangan fitur caklur, lacak salur pada aplikasi SIKD yang dapat digunakan untuk memonitor progres penerbitan rekomendasi dan penyaluran dana ke kas daerah. Dan nanti kita berkomitmen di KPPN di akhir Maret ini dan April akan berupaya untuk menjaga kelancaran dan kecepatan penyaluran TKD untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri yang akan dijelang. Berikutnya, kami ingin sampaikan terkait dengan, ini mungkin gambaran lebih detailnya, nanti bisa dilihat saja dalam tayangan terkait dengan realisasi kinerja TKD per Februari untuk per jenis pos belanjanya secara lebih detail. Lalu di bagian berikutnya juga kami sudah siapkan bahan berkenaan dengan realisasi belanja KL dan TKD dari sudut pandang spasial. Di sana bisa kita lihat bagaimana sih kalau dari sisi sudut pandang spasial regional ini per kabupaten di lingkup Provinsi Papua Barat kinerja belanja KL dan TKD-nya. Mungkin terkait dengan tematik di periode bulan ini kami ingin menyampaikan informasi terkait dengan kebijakan pembayaran THR dan pelaksanaan anggaran di masa liburan
untuk Hari Besar Keagamaan tahun 2024. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama, Presiden telah menetapkan Peraturan Perintah Nomor 14 Tahun 2024 terkait kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 yang menjadi dasar untuk pembayaran THR dan gaji 13 tahun 2004. Dan diatur kebijakan bahwasanya memang kepada PNS, CPNS, P3K, anggota TNI Polri, pejabat negara atau daerah dan PPNPN ini yang dikelola oleh KPPN ya, ini dapat diberikan THR. Dan tujuannya adalah memang sebagai wujud apresiasi atas kontribusi yang diberikan oleh para pegawai tersebut dalam pengabdiannya, serta memang memiliki tujuan juga bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kanwil, di mana ya, APBN ini diharapkan bisa memberikan dorongan dan perbaikan terhadap perekonomian, shock absorber ya. Jadi untuk meningkatkan daya beli dari ASN, TNI, Polri dan pensiunan diberikan THR yang komponennya mencakup gaji pokok, tunjangan melekat pada gaji serta tunjangan kinerja. Dan untuk pembayarannya ini dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri dan dapat dibayarkan setelah Hari Raya Idul Fitri juga untuk beberapa mungkin pegawai yang beragama non Muslim, non Islam seperti itu. Jadi ada kemungkinan untuk bisa dapat dibayarkan di Desember misalnya untuk umat Kristiani. Dan ketika melihat pada ketentuan ini maka pengajuan untuk gaji THR ini dapat diajukan sejak tanggal 22 Februari tahun 2024 dan dibayarkan berdasarkan gaji Maret tahun 2023 dengan tidak dikenakan potongan maupun PPh-nya ditanggung oleh pemerintah. Terkait dengan pelaksanaan untuk kelancaran dukungan pembayaran THR ini, ada beberapa kebijakan yang diterapkan dari sisi kami KPPN sebagai kuasa bun maupun dari sisi Ditjen Perbendaraan sebagai regulator untuk pelaksanaan anggaran. Yang pertama dari KPPN, kami melakukan penambahan jam layanan KPPN untuk membayar THR, di mana di hari kerja kami memberikan kesempatan tambahan waktu dari mulai pukul 15 sampai 21 untuk penyampaian tagihan, dan di hari libur kami melakukan pembukaan layanan mulai pukul 10 sampai dengan pukul 15 waktu setempat. Ini dari tanggal 22 Maret sampai dengan 5 April 2024. Selanjutnya dari sisi Ditjen Perbendaraan sebagai regulator dari pelaksanaan anggaran, diatur juga relaksasi IKPA sebagai sebuah upaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembayaran THR maupun untuk penerapan fairness treatment di dalam pelaksanaan anggaran. Jadi ada semacam dispensasi, ada semacam relaksasi berupa pengecualian perhitungan di dalam IKPA untuk beberapa indikator. Yang pertama ini untuk deviasi halaman 3 DIPA diterapkan kebijakan 0% di bulan Maret untuk belanja pegawai dan barang. Lalu untuk indikator UPTUP dikenakan kebijakan penambahan jatuh tempo 10 hari kerja untuk UP, GUP, TUP yang prosesnya mulai tanggal 6 Maret sampai dengan 5 April 2024. Dan nanti kami mendorong para satker untuk dapat melakukan penyesuaian atau revisi halaman 3 DIPA maksimal pada tanggal 22 April 2024 untuk bisa memutakhirkan, untuk bisa mengupdate data rencana pencairan dananya. Terakhir sebelum menutup kami ingin menyampaikan bagaimana progres penyaluran THR di lingkup KPPN Manokwari per 26 Maret. Di sini dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan data baseline tadi yaitu gaji bulan Maret sebagai pembayaran dasar untuk nilai pembayaran perhitungan THR, maka diperkirakan nilai alokasi THR yang akan dicairkan kepada para pegawai melalui KPPN Manokwari ini dalam kisaran nilai 94,3 miliar untuk total 10.518 pegawai dari 113 satker. Rinciannya bisa dilihat pada bahan yang kami sajikan, di mana untuk alokasinya ada untuk gaji, untuk tukin maupun ada untuk PPN-PN. Dari jumlah tersebut, per Selasa 26 Maret 2024 penyaluran THR telah terrealisasi secara total agregat sebesar 60 miliar untuk 6.689 orang pegawai dari 96 satker. Jadi secara nominal sudah 64% cair, dari jumlah penerima pun demikian. Nah, lalu dari jumlah satker sudah ada 85 satker yang mengajukan pencairan. Dan kami terus mendorong
dan mendukung pelaksanaan pembayaran THR yang lebih cepat dari stakeholder mitra kerja kami gitu, sehingga tujuan yang diharapkan dari penyaluran THR untuk bisa meningkatkan perekonomian tadi, meningkatkan daya beli itu bisa kita peroleh, kita terima kita. Sebelum menutup saya ingin menyampaikan bahwa KPPN Manokwari telah menyandang status zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Oleh karena itu seluruh layanan KPPN Manokwari tidak dipungut biaya apapun atau 0%, dan bila ada permintaan-permintaan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan ini, mohon nanti dapat disampaikan melalui layanan pengaduan kami yang ada di pojok anti korupsi dan pengaduan KPPN 05 melalui aplikasi Papeda 065. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kami cukupkan, kami kembalikan kepada Bapak Kepala Perwakilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih Pak Kurniawan atas penjelasannya. Sebelum kami tutup, tentunya kami akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh mitra, baik itu mitra kerja, satuan kerja, pemerintah daerah, maupun juga mitra wajib pajak, wajib pungut yang sudah membantu kami dari Kementerian Keuangan dalam melakukan pengolahan fiskal baik APBN, baik penerimaan maupun dalam pengolahan belanja. Kami harapkan dukungan dari para mitra ini semakin baik ke depannya sehingga fiskal kita di Papua Barat dan Papua Barat Daya benar-benar bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian. Selanjutnya kami tambahkan pula tadi sudah dijelaskan oleh Kabid PA1 maupun oleh Kepala KPPN bahwa THR sudah bisa dicairkan, dan dari data kami memang konsumsi pemerintah itu sekitar 19% kontribusinya terhadap produk domestik regional bruto. Jadi THR tadi yang menjadi bentuk penghargaan dari pemerintah atas pengabdian para PNS, CPNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, pejabat daerah maupun PPNPN, kiranya dapat benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga akan mencapai tujuannya dalam membantu peningkatan daya beli masyarakatnya. Selanjutnya juga ini masih dalam masa puasa, kami dari jajaran Kementerian Keuangan juga menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa, semoga lancar, selesai tuntas sampai dengan akhir nanti bisa menjadi keberkahan untuk kita semua. Dan sebagai penutup, kami dari Kementerian Keuangan selalu menjunjung tinggi nilai integritas dalam pelaksanaan tugas kami, sehingga seluruh layanan dari Kementerian Keuangan tidak dipungut biaya atau 0 rupiah. Dan terkhusus dalam momen Hari Raya Keagamaan ini, Hari Raya Idul Fitri, kami sudah menyampaikan surat kepada seluruh mitra kami bahwa kami dari Kementerian Keuangan tidak menerima apapun bentuk gratifikasi atau pemberian yang terkait dengan tugas dan fungsi kami selaku pengelola APBN. Akhirnya kami tutup, sudah kami sajikan semuanya bentuk transparansi fiskal pengelolaan APBN kita. Semoga bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kemenkeu 1, Kemenkeu terpercaya.